udah masa lalu bro. Sorry Ki, gue nggak tahu. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau soal Tasya, sekarang tuh situasinya beda. Bahkan menurut gue, mungkin Tasya sama gue ya kita udah senasib. Jadi gue paham apa yang dirasain sama Tasya sih. Maksud lo Ki gimana ya? Ya sekarang gini, kenapa gue bilang gue senasib sama Tasya? Karena gue dan Tasya itu... Ale tenang saja ya. Beta yakin nih kawan, setelah Ale setia menemani Nona Tasya itu, beta percaya. Beta percaya kalau Nona Tasya itu pasti akan lebih cepat move on dari dia punya masa lalu. Iya. Siap. Gimana kawan? Oke. Aduh, brother. Kawan. Ale udah merasa lebih tenang toh. Itu berarti beta minta sekarang gantian ya. Ale yang tenangin beta. Kenapa lagi sih lo? Sebetulnya toh kawan, beta ini nggak tahu dengan beta punya perasaan sekarang. Beta ngerasa Nona Bella itu udah berubah ya. Dan beta juga nggak tahu kenapa. Udahlah Div, gue tuh capek, lu ngapain coba ikut-ikutan galau? Gue tuh udah nggak punya energi buat ngasih tahu lo, buat ngehibur lo. Udah mendingan lo di sini ratapi tuh, motor-motor renungi. Gue capek, gue mau balik ke penginapan. Oke, brother, ayo ikut. Gue juga capek, Div. Woi Davin, Farel, jalan pulang nggak lewat sana atau lewat sini lah. Tuh lo fokus. Aduh, mama terus kenapa kamu orang berdua pergi itu kawan? Wah, ini anak berdua paling tega sekali ya. Beta juga butuh hiburan kawan. Aduh Davin. Mami tuh kenapa sih suka banget ribut di tempat umum? Siapa bilang sih Mami suka ribut di tempat umum? Cuman kamu bayangin deh Giska, setiap kali Mami lihat muka perempuan itu, Mami nggak bisa kontrol, bawaannya emosi melulu. Perempuan itu kan yang udah ngerebut papi, yang udah ngerusak keluarga kita. Udah gitu, orangnya tuh tau nggak, ngelawan melulu ke Mami. Gimana Mami nggak kesel? Ya iya sih Mam, cuman kan malu. Lagi juga kita di kota orang, ini di Jogja, bukan di kota sendiri. Biarin aja. Emang kenapa? Emang ada yang kenal Mami apa? Hah? Ada yang tahu Mami? Ya emang gak ada yang tahu Mami, tapi zaman sekarang HP itu udah pada canggih Mam. Sekarang nih ya, orang-orang bisa ngevideoin. Terus tiba-tiba ntar Mami di-upload ke sosial media, viral, digibahin sama satu kantor. Gimana? Masa sih serius? Mami gak kepikiran tuh. Kamu perhatiin gak? Emang ada yang ngerekam Mami tadi di kafe sana? Tahu kalau yang itu. Udah, Giska mau balik aja ke penginapan, mau ngerjain tugas. Tugas Giska banyak. Kok kamu gitu sih? Ninggalin Mami? Ya abis Mami gak malu, yang ada Giska yang malu tuh. Kan sekarang malah diliatin orang tuh banyak tuh. Sih? Itu banyak. Siapa sih emang yang merhatiin? Emang pada kenal apa sama Mami? Enggak juga. Giska? Kemana itu anak? Giska? Giska? Cepet banget ngilangnya. Giska? Aduh! Ini anak nih. Ampun, tak kagetin Mami ya. Ya ampun. Gue gak nyangka banget gue ketemu lu tak di Jogja. Emang Jogja tuh istimewa. Lu tuh apa kabar? Ya gini-gini aja Ki. Ya baik lah ya. Baik, lo gimana? Gue baik, gue fine aja. Lo kenapa bisa tiba-tiba di Jogja? Acara kampus biasa lah, jadi ada makrab kampus. Ada Tasya juga loh. Enggak, kali ini gue gak bercanda. Lu sebenarnya kenapa sih pergi ninggalin Tasya gitu aja? Tasya tuh patah hati banget loh lu tinggalin gitu. Gue juga gak mau Ki kayak gitu Ki. Gak bisa apa-apa gue, kepaksa. Sorry, gue tadi nanya-nanya ya. Gue gak maksud nyalain lo juga. Gak apa-apa. Ya. Lu kok bisa ada di Jogja? Tinggal di sini apa gimana? Ya gue di sini ngambil kuliah paket C. Jadi akhirnya gue kuliah sambil kerja. Ini seperti biasa lah. Dari dulu juga gitu gue, lo kan tahu. Emang Okta si kulkas ini keren sekali ya.
Udah setahun, hampir setahun sih kita nggak ketemu. Ki. Keren sih. Nggak ada keren-kerennya, Ki. Jujur ya, kalau boleh cerita. Kalau kata banyak orang, Jogja adalah tempat di mana kita bisa tenang, Ya. healing. Jujur, Ki, gue gak tenang sama sekali. Gue terus dihantuin sama rasa bersalah gue ke Tasya. Oke, menurut gua nih ya, kalau lu emang punya rasa bersalah sama Tasya, ya lu segera minta maaf dong sama dia. Ki, gue boleh minta tolong sama lo nggak? Gue pengen banget ketemu Tasya, Ki. Bu, sampai kapan sih mereka tuh mau merusak keluarga kita terus, gangguin keluarga kita? Nggak ada capek-capeknya apa bikin masalah? Udahlah sayang, nggak usah dibahas lagi. Anggap aja ibu sekarang menuai apa yang dulu ibu tanam. Ya inilah konsekuensinya jadi rusak rumah tangga orang. Udah bisa gitu Bu, karena tuh sebel sama Tante Shirley yang selalu aja barbar dan mengintimidasi ibu. Jahat banget tahu. Ibu yakin sih, maminya Giska itu melakukan sesuatu pasti ada latar belakangnya. Ibu sekarang juga udah legowo kok. Udah mulai bisa menerima apapun itu. Tapi Ibu nggak bisa nyalain diri sendiri kayak gitu dong Bu. Karena peristiwa ini itu bukan salah Ibu. Ini tuh gara-gara kebohongannya ayah. Udah. Udah kamu jangan nyalain ayah lagi. Ibu ini sekarang menerima konsekuensinya dan apapun yang nanti terjadi, ya udah. Yang penting ibu nggak terima kalau kamu ada yang nyakitin. Itu aja. Itu yang paling penting buat ibu. Ternyata Okta itu kenal loh sama Rifki. Mereka kemana ya sekarang? Ibu perhatiin, kamu di Jogja makin dekat aja sama Rifki. Apaan sih? Enggak biasa aja. Itu dong senyum. Ibu gitu. Aku tuh gampang salting tau orang. Ya nggak apa-apa dong, udah nggak usah malu-malu sama ibu. Jujur aja, kalau emang kamu seneng, apapun keputusannya itu bakal ibu dukung pokoknya. Ya? Enggak Bu. Udah jangan ngebahas Rifki terus. Oh merah sih pipinya. Ibu. Ibu udah gede. Udahlah kan udah begini. Udah makanya jangan pikirin yang aneh-aneh. Udah kamu harus senang-senang terus, ya? Oke. Untung aja. Nggak ada tuh. Nggak ada si Karin. Lu kalau ada, males banget harus ngeliat mukanya dia. Duh. Gue jadi nggak sabar buat ngasih mug ini ke Garpu Somai. Biar dia tahu kalau perasaan gue ke dia itu udah sih nggak usah ditutup-tutupin, orang gue juga udah tahu kali. Oh lu ngintip ya kemarin? Ya nggak sengaja. Itu pasti buat Garpu Somai ya, alias My Honey Bunny. Ya udah lagi, mendingan ya saran gue lo langsung kodein aja sih Rifki biar dia tuh peka, dia tuh sadar kalau lo itu gimana gitu. Iya, kalau misalkan dia peka, kalau enggak gimana? Ya udahlah Cid, intinya nih ya Rifki udah tahu perasaannya si Giska kan lebih cepet lebih baik. Ya enggak Gis? Ya kan? Emang iya? Iya dong. Udah ya, gue mau istirahat balik ya ke kamarnya ya. Nggak mau ngobrol. Iya mau tapi besok aja, oke? Oh Dipto. Aduh, besok aja besok. Kangen. Kangen, tapi besok aja ya, boleh ya? Istirahat dulu. Nikmatin nggak? Jangan. Dadah. Nah, good
Jadi orang kok ganggu aja momen. Nggak ada yang bercanda. Love you, bestie. Apa tuh? Ya, dan isi flash disk ini gue yakin suatu saat bisa ngebantu lo. Bye. Thanks. Gini ya, Okta, Kulkas. Sekalipun gua bisa tolongin lo untuk ketemu sama Tasya, cuman gua rasa jangan berharap lebih sih ya. Karena, gimana ya? Ya mungkin lo sama Tasya nggak bisa kayak dulu lagi gitu. Jujur sih Ki, gue gak berharap banyak sih Ki. Tapi seenggaknya gue pengen banget lurusin semuanya Ki. Ki, gue capek. Gue terus ngerasa bersalah sama Tasya. Ki, lu bisa bantuin gue kan? Dan tadi gue denger Tasya lagi di Jogja. Berarti dia kuliah sama lo? Si Michelle gimana? Oh, kalau bahas dia sama gue, ya better nggak usah dibahas ya. Udah masa lalu bro. Sorry Ki, gue gak tahu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau soal Tasya, sekarang tuh situasinya beda. Bahkan menurut gue, mungkin Tasya sama gue ya kita udah senasib. Jadi gue paham apa yang dirasain sama Tasya sih. Maksud lo Ki gimana ya? Ya sekarang gini, kenapa gue bilang gue senasib sama Tasya? Karena gue dan Tasya itu sama-sama ditinggal dengan orang yang paling kita sayang, yang paling berarti dalam hidup kita. Tanpa penjelasan apapun. Oke, sekarang gue ngerti. Dan gue harap lo udah harus mempersiapkan diri apapun yang akan terjadi nanti ketika lo benar-benar ketemu sama Tasya. Ya Ki. Gue jadi penasaran sama isi flash disknya. Ngapain coba si Bella ngasih gue segala? Oh, ini ternyata isinya foto-fotonya Karin sama si Delon. Mana banyak banget. Ini si Bella dapat dari mana coba? Ngapain dia simpen-simpen beginian? Ya, tok pintu dulu dong. Maaf, mungkin nggak ada orang di dalam. Ya mau ada orang atau enggak, etikanya di mana-mana itu diketok dulu pintunya sebelum masuk. Oh ya, mumpung lo ada di sini, lo bilangin deh sama nyokap lo ya, jangan pernah muncul lagi di hadapan nyokap gua. Karena nyokap gua gak akan pernah mungkin ngelupain apa yang udah nyokap lo perbuat ke keluarga gua. Gue Cukup ya, Karin. Gue udah gak mau lagi denger apapun yang keluar dari mulut lo. Gue cuman pengen lo itu ngikutin kemauan gua.